Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aditama Ramadhani dengan NIM 18315000093. Mata kuliah Metode Penelitian dari kelompok EC. Dosen pengampu saya Bapak Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu latar belakang dari penelitian. Pola pikir penelitian ilmiah. Terdapat 3 kaidah atau sifat berpikir ilmiah. Yang pertama ada skeptik. Skeptik yaitu selalu mempertanyakan suatu kebenaran atau teori yang ada. Yang kedua ada analitik, yaitu selalu mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang diamati. Yang ketiga ada kritik, yaitu memberikan justifikasi atau penafsiran dan pertimbangan terhadap temuan atau mungkin kesalahan dari hasil kajian sebelumnya. Pendekatan berpikir ilmiah ada 2, yaitu cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Cara berpikir deduktif, dari pernyataan konklusi yang berlaku secara umum kemudian ditarik konklusi secara khusus. Cara berpikir induktif itu untuk memperoleh konklusi yang bersifat umum bertolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus. Alat untuk mencapai pengetahuan tersebut dinamakan dengan silogisme atau argumentasi yang terdiri dari 3 proposisi. Yang pertama ada premis, asumsi atau dasar argumentasi mayor atau minor. Yang kedua ada premis minor, dan yang ketiga ada konklusi. Ada 3 contoh pola pikir deduktif. Yang pertama, semua manusia pasti mati. Itu adalah premis mayor. Yang kedua, presiden adalah seorang manusia. Itu adalah premis minor. Yang ketiga, jadi presiden pasti mati juga. Itu adalah sebuah konklusi. Kemudian, contoh dari pola pikir induktif. Yang pertama, misalnya, yaitu desa A di kecamatan Ciboleger, Kabupaten Lebak adalah desa miskin. Itu adalah premis minor. Yang kedua, desa B di kecamatan Ciboleger, Kabupaten Lebak adalah desa miskin. Itu juga premis minor. Yang ketiga, jadi semua desa di kecamatan Ciboleger, Kabupaten Lebak adalah desa miskin. Itu adalah konklusi dan premis mayor. Ilmiah tidaknya penelitian dapat dilihat dari sistem dan metode yang digunakan. Penelitian harus bersifat objektif dalam mencari jawaban permasalahan, dan prosedur yang dilakukan harus jelas, sistematis, dan juga terkontrol. Beberapa karakteristik dari penelitian ilmiah yaitu pertama, objektif. Prosedurnya harus jelas. Keobjektifan penelitian ilmiah berhubungan dengan erat fakta-fakta dari hasil prediksi sebelumnya. Yang kedua ada empiris. Empiris ini berkaitan erat dengan dunia dan dapat diukur. Kalaupun ada peristiwa abstrak, setidaknya didefinisikan secara operasional. Yang ketiga ada sistematis. Sistematis ini terkait dengan penelitian sebelumnya. Harus mengacu pada studi-studi sebelumnya. Misalnya, membantu upaya mengidentifikasi luasnya masalah dan faktor-faktor penting yang relevan dalam studi. Dalam mengkaji literatur dan pelaksanaannya konsisten dan teratur. Yang keempat ada prediktif. Prediktif ini adalah ilmu pengetahuan berhubungan dengan kondisi sekarang dan yang akan datang. Teori atau model yang digunakan untuk meramal perilaku masa mendatang. Suatu teori yang baik memiliki daya prediksi yang tinggi. Interaksi teori dengan fakta atau pengembangan ilmu ada 6. Yang pertama, ada definisi asumsi dari suatu teori. Yang kedua, proses deduksi logis berupa prediksi atau implikasi teori. Yang ketiga, proses mengumpulkan pengamatan empiris. Yang keempat, apakah teori itu didukung atau fakta induktif atau tidak. Yang kelima, teori dipertahankan tapi perlu dikaji lagi, apakah berlaku di tempat dan waktu yang berbeda.
Lalu kemudian yang keenam, teori dirubah supaya konsisten dengan fakta sehingga menjadi teori yang lebih baik. Jika berbeda sekali dengan fakta, teori tersebut dibuang dan diganti alternatif dengan teori yang lebih baik. Kadar ilmiah suatu penelitian dilihat dari segi kemampuannya. Yang pertama, kemampuannya memberikan pengertian yang jelas, understanding tentang masalah yang diteliti. Kemudian, kemampuan untuk meramalkan atau prediction, yang artinya sampai di mana kesimpulan yang dicapai bila data yang sama ditemukan di tempat lain atau di waktu lain. Nah, hasil suatu penelitian dapat menjadi ilmu pengetahuan jika temuan penelitian tersebut telah disepakati banyak kalangan akademis. Karena keterbatasan manusia, pada dasarnya kebenaran ilmiah bersifat relatif, karena apa yang dimaksud benar tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Misalnya, benar menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Benar menurut suara mayoritas dan minoritas atau pemungutan suara. Benar menurut makroekonomi dan mikroekonomi. Kemudian benar menurut kebudayaan tertentu. Kemudian juga benar menurut kitab-kitab suci dan lain sebagainya. Meskipun kebenaran ilmiah bersifat relatif, tapi kita harus yakin bahwa ada kebenaran yang hakiki atau kebenaran mutlak tentang alam semesta ini. Untuk itulah kita perlu ilmu untuk memperoleh kebenaran yang hakiki tersebut. Kemudian ada 3 pendekatan lainnya. Yang pertama ada metode positivisme. Kemudian, definisi dari metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional yang artinya masuk akal, empiris yang artinya bisa dibuktikan, dan sistematis yang artinya berdasarkan aturan yang ada. Tujuan riset. Riset mempunyai tujuan, yaitu penemuan. Artinya, data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua ada pembuktian. Pembuktian artinya data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan tentang informasi atau pengetahuan tertentu. Dan kemudian ada pengembangan yang artinya memperdalam dan memperluas pengetahuan. Mengapa kita perlu penelitian? Pertama, refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang sesuatu. Yang kedua, dorongan dari keinginan relatif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupannya. Kemudian ada jenis-jenis penelitian. Penelitian menurut tujuannya yaitu yang pertama ada penelitian murni, yang artinya penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Kemudian penelitian terapan, yang artinya penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian murni atau pure research, LIPI memberikan definisi sebagai berikut. Penelitian dasar adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya, kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dipakai, namun dalam jangka waktu panjang dan juga akan terpakai. Kemudian penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Selanjutnya penelitian tingkat eksplanasi. Di dalam materi terdapat 3 penelitian tingkat eksplanasi, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Selanjutnya, metode penelitian jenis dan analisa data. Terdapat 2 metode yang biasa digunakan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional,
karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga cukup mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut juga sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Kemudian metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode kualitatif ini juga dinamakan dengan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Penggabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama, tetapi tujuannya yang berbeda. Metode kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan kualitatif, sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Yang ketiga, dapat menggunakan metode tersebut secara bersamaan, asal kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas, dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Penelitian berdasarkan masalah. Yang pertama ada penelitian eksploratif. Jenis penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Kemudian penelitian deskriptif, yaitu melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kemudian yang ketiga ada penelitian verifikatif, yaitu jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran suatu fenomena. Riset ilmiah yang baik. Di dalam riset ilmiah yang baik atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Kualitas riset tidak hanya dilihat dari hasil akhir riset saja, akan tetapi tergantung pada 3 faktor utama. Faktor utama itu IPO, yaitu input, proses, dan output. Tahapan dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan dalam proses penelitian merupakan pedoman peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang benar. Peneliti tidak dapat melakukan penelitian hanya dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya, tetapi peneliti harus berawal dari penemuan permasalahan dan berlanjut kepada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu ada 6 tahapan. Apa tahapannya? Yang pertama ada penemuan dan identifikasi masalah, yang kedua ada desain riset, yang ketiga ada sampling, yang keempat pengumpulan data, yang kelima pemrosesan dan analisis data, dan yang keenam kesimpulan dan juga laporan. Indrianto dan Suporno 1999 mengatakan, proses penelitian ilmiah secara umum harus memenuhi langkah-langkah yang antara lain yaitu masalah atau pertanyaan penelitian, telaah teoritis, pengujian fakta, dan juga kesimpulan. Sekian penjelasan materi yang ada pada pertemuan 3 yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum.